Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas struktur kamus. Istilah struktur pada umumnya adalah cara sesuatu dikonstruksi dengan pola yang bersistem. Nah, istilah struktur dalam konteks kamus juga merepresentasikan prinsip tersebut. Untuk itu, silakan simak dengan baik materi berikut ini. Saudara-saudara, yang disebut struktur dalam kamus adalah penataan berbagai komponen kamus secara sistematis agar mudah diakses dan dipahami oleh pengguna. Berbagai komponen yang terpisah-pisah disatukan menjadi sebuah konstruksi yang berisi informasi yang utuh dan memadai bagi pengguna kamus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 6 struktur kamus sebagai dasar pengetahuan dalam penyusunan kamus. Struktur-struktur tersebut yaitu struktur distribusi, makrostruktur, mikrostruktur, struktur frame, struktur rujuk silang, dan struktur akses. Penting untuk dipahami bahwa 6 struktur ini bukan merupakan struktur yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian konstruksi atau bangun kamus. Oleh karena itu, tidak perlu ditanyakan kembali misalnya perihal apakah bisa disebut struktur kamus yang ideal jika salah satu struktur tidak ada. Mengapa demikian? Karena kata ideal sebenarnya menuntut semua bagian yang seharusnya ada muncul bersama sebagai sebuah sistem yang utuh. Begitu pula pada pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Berikutnya kita awali pembahasan struktur kamus dengan struktur yang pertama, yakni struktur distribusi. Distribusi dalam hal ini maksudnya adalah bagaimana seorang leksikografer mengatur atau menata semua informasi dalam kamus secara umum. Informasi umum yang dimaksud adalah informasi linguistik dan informasi makna khusus pada lema dan sublema atau komponen makrostruktur. Distribusi lema dalam kamus ada dua pilihan secara garis besar, yakni distribusi secara individu dan distribusi secara berkelompok. Distribusi data secara individu adalah apa yang pernah kita bahas sebagai urutan paragraf yang terpisah. Lema apapun yang terdapat dalam kamus, meskipun terdapat hubungan dengan lema yang lain, tetap ditempatkan sebagai lema sendiri-sendiri yang dipisahkan dengan lema yang lain. Sebaliknya, distribusi secara berkelompok menempatkan lema dan sublema yang masih berkaitan secara linguistik ke dalam satu kelompok penjelasan atau uraian dalam kamus. Satu data menjadi lema dan data lain menjadi sublemanya. Distribusi individu atau sendiri-sendiri dapat kita temukan dalam kamus istilah atau kamus khusus seperti kamus linguistik. Sedangkan distribusi secara berkelompok dapat kita temukan pada kamus umum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Perbedaan yang jelas dengan contoh akan disebutkan pada salindia berikutnya. Saudara-saudara, kita berlanjut ke makrostruktur. Hal ini telah dibahas beberapa kali di pembahasan sebelumnya. Makrostruktur adalah lema dan atau sublemanya
yang disusun dengan pola dan urutan tertentu. Secara sekilas, kita dapat menemukan komponen makrostruktur dalam kamus di barisan sebelah kiri bidang kamus. Pola susunan makrostruktur pada umumnya adalah pola alfabetis atau berdasarkan urutan abjad yang polanya nanti terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Pola alfabetis itu juga umumnya tersusun secara vertikal, meskipun ada juga yang horizontal khusus pada sublema. Hal ini tergantung pada ukuran bidang kamus yang disusun. Sebagai tambahan, selain susunan yang alfabetis, ada juga susunan yang sistematis, sebagaimana dijelaskan pada distribusi berkelompok sebelumnya. Susunan sistematis bisa saja alfabetis dan bisa juga tidak alfabetis, bergantung kelompok lema yang ditampilkan. Nah, berikut ini sebagai contoh makrostruktur kamus yang dikutip dari KBBI 5 dalam jaringan. Yang disebut sebagai makrostruktur adalah entry jomlo dan subentry-nya menjomlo. Begitu pula entry dan subentry sebelum dan setelah jomlo secara alfabetis merupakan makrostruktur. Tampilan lebih jelas disampaikan pada salindia berikutnya. Saudara-saudara, pola alfabetis merupakan pola yang umum dalam penyusunan lema kamus. Pada salindia ini, selain gambaran soal susunan yang alfabetis, juga disampaikan perihal contoh untuk pembahasan sebelumnya, yakni distribusi individual dan distribusi kelompok. Model individual dan kelompok dapat dilihat pada pola daftar langsung dan kelompok. Sebelah kiri daftar langsung merupakan contoh distribusi individual. Kita bisa lihat dari data yang berhubungan sebenarnya, tetapi ditempatkan sebagai urutan paragraf yang terpisah. Hal ini berbeda dengan contoh di sebelah kanan daftar langsung yang merupakan distribusi kelompok dan juga menjadi contoh susunan yang sistematis. Hal ini karena beberapa entry yang berhubungan ditempatkan dalam satu kelompok dengan sebuah lema sebagai lema pokoknya. Berikutnya ada susunan alfabetis dengan pola huruf demi huruf dan kata demi kata. Pola huruf demi huruf berarti susunan lemanya berdasarkan urutan alfabetis murni, tanpa memperhatikan hal di luar susunan huruf abjad. Hal ini dapat dilihat langsung pada contoh di sebelah kiri bawah, dengan urutan lema yang sama-sama terdiri atas unsur B, E, R, dan I, diurutkan berdasarkan huruf setelah B, E, R, dan I tersebut. Huruf-huruf setelah B, E, R, I terlihat berurutan, yakni N, S, dan T. Kemudian berkah sebagai lema urutan terakhir karena huruf K sejajar dengan huruf I dan huruf I tentu lebih dahulu daripada huruf K. Selanjutnya, pola kata demi kata berbeda dengan pola huruf demi huruf. Pola kata demi kata termasuk memperhatikan hal lain di luar susunan menurut abjad. Hal lain yang dimaksud adalah soal kata dan spasinya, utamanya pada bentuk yang majemuk. Contoh pada sebelah kanan bawah misalnya, huruf J pada kata adjoin
berada setelah ad litem, padahal huruf C lebih dahulu daripada huruf L secara alfabetis. Hal ini karena adjoin dianggap sebagai sebuah kata utuh yang urutannya tentu berada setelah unsur ad pada bentuk di atasnya. Nah, saudara-saudara, penting untuk dicatat bahwa umumnya kamus sudah menggunakan pola urutan sistematis, termasuk KBBI 5 sekarang ini. Semua susunan datanya, baik lema maupun sublema, serta peranti lainnya murni alfabetis dengan pola huruf demi huruf. Berikutnya kita ke mikrostruktur. Secara fisik, kita dapat melihat mikrostruktur di sebelah kanan lema dan sublema pada bidang kamus. Mikrostruktur adalah segala informasi yang menerangkan makrostruktur atau lema dan sublema kamus. Informasi itu secara garis besar disebut sebagai informasi gramatikal dan informasi semantik. Informasi gramatikal adalah informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan teknis linguistik pada kamus, sedangkan informasi semantik adalah segala hal tentang makna atau definisi. Informasi gramatikal sekaligus informasi makna dapat dirinci menjadi informasi gramatikal, informasi kolokasi, informasi sinonim atau antonim, informasi contoh penggunaan, dan informasi ekuivalensi. Informasi gramatikal pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya secara terperinci, yang termasuk informasi gramatikal, yaitu informasi kelas kata, ragam bahasa, struktur morfologi dan sintaksis, cara pelafalan, etimologi, dan lain-lain. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan teknis linguistik di sekitar lema dan sublema. Selanjutnya, informasi kolokasi adalah informasi kombinasi lema dengan kata lain yang biasa disebut gabungan kata atau dengan afiks tertentu berupa bentuk turunan dalam proses morfologis. Kita dapat melihat contohnya di sublema yang ditandai dengan bentuk turunan dan gabungan kata dalam KBBI 5. Informasi sinonim atau antonim merupakan informasi yang memperjelas makna atau definisi lema, terutama kaitannya dengan lema lain yang sejenis atau berlawanan. Informasi sinonim khususnya akan kita temui pada bagian-bagian akhir uraian definisi lema. Data yang dihadirkan adalah bentuk sinonim atau bentuk lain sebagai alternatif lema yang dibahas. Selanjutnya, informasi contoh penggunaan. Informasi contoh penggunaan ini menghadirkan lema yang dibahas ke dalam konteks kalimat sesuai dengan penggunaannya yang baik dan benar dalam konteks sehari-hari. Dengan informasi contoh penggunaan ini, pengguna kamus terbantu dalam penggunaan kata yang benar sesuai dengan konteks penggunaan yang seharusnya. Terakhir adalah informasi ekuivalensi. Informasi ini khusus terdapat pada kamus bilingual atau multilingual yang menghadirkan bahasa sumber dan bahasa sasaran yang berbeda. Ekuivalensi tidak sama dengan sinonim. Ekuivalensi dalam konteks ini adalah kesamaan istilah pada bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Misalnya, kata book
pada bahasa Inggris sebagai bahasa sumber dengan kata buku pada bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. Nah, saudara-saudara, sebagai catatan pada mikrostruktur, tidak semua lema memiliki informasi gramatikal dan semantik yang sama. Ada yang memiliki informasi lengkap dan ada yang hanya beberapa bagian dari informasi yang telah dipaparkan. Hal ini sangat bergantung pada keluasan peranti informasi yang dapat digali dari lema tersebut, serta peranti teknis yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Misalnya, dalam KBBI 5 ada lema yang memiliki informasi cara pelafalan dan ada yang tidak. Lema yang terdapat cara pelafalan tentu hanya lema yang terdapat bunyi E dan variasinya, karena hanya bunyi tersebut yang ada ketentuannya, yaitu ketentuan lambang bunyi dan pelafalannya dalam PWBI. Saudara-saudara, pada salindia ini kita dapat melihat beberapa komponen mikrostruktur yang dijelaskan tadi. Data ini diambil dari KBBI 5 dalam jaringan. Pada gambar kita bisa melihat adanya informasi bentuk tidak baku dari lema yang sedang dibahas, informasi etimologi lema, informasi kategori kelas kata, informasi pelafalan, informasi asal bahasa lema, informasi contoh penggunaan, informasi definisi tentunya, informasi sinonim, serta informasi sublema berupa bentuk turunan dan gabungan kata dari lema yang dibahas. Penampilan mikrostruktur untuk lema yang lain tentu berbeda. Anda dapat mencobanya sendiri dengan membuka KBBI 5 daring atau luring. Selanjutnya adalah struktur frame. Struktur frame ini merupakan komponen pokok dalam kamus. Ada 4 struktur frame, yaitu bagian depan, daftar kata, bagian tengah, dan bagian belakang. Kita mulai dengan yang pertama, bagian depan. Penjelasan mengenai bagian depan pada kesempatan kali ini akan dibahas sekilas karena secara mendetail akan kita bahas pada video yang lain. Bagian depan kamus dalam struktur frame terdiri atas 4 komponen, yakni daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, dan petunjuk penggunaan. Komponen pertama, yakni daftar isi, merupakan komponen yang berisi informasi keseluruhan isi kamus. Prinsip daftar isi di sini sama dengan prinsip daftar isi di produk akademik yang lain, seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Informasi di daftar isi kamus akan menjadi gambaran keseluruhan yang ditampilkan secara singkat. Hal ini ditujukan agar pengguna kamus mengetahui seluruh garis besar isi kamus. Selanjutnya, komponen kata pengantar merupakan komponen yang berada setelah daftar isi. Komponen pengantar berisi informasi mengenai cakupan kamus, fungsi kamus, sasaran pengguna kamus, uraian garis besar mengenai lema kamus, serta pengantar teknis dari seorang leksikografer atau orang yang bertanggung jawab terhadap kamus tersebut. Informasi di pengantar ini akan memudahkan para pengguna bahwa kamus yang digunakannya merupakan kamus yang sesuai dengan harapan atau kebutuhannya.
Berikutnya, komponen pendahuluan. Komponen pendahuluan ini berisi uraian secara umum mengenai latar belakang pembuatan kamus, uraian teknik kamus, serta tujuan utama penyusunan kamus. Kemudian komponen keempat, petunjuk penggunaan kamus. Petunjuk penggunaan ini sangat penting dalam kamus. Petunjuk penggunaan atau pemakaian akan membantu para pengguna untuk mengakses dan memahami kamus. Petunjuk penggunaan berisi informasi, cara mengakses atau menemukan lema kamus, struktur penyajian lema kamus, petunjuk aspek gramatikal dalam kamus, petunjuk label dan singkatan dalam kamus, petunjuk rujuk silang, serta petunjuk variasi semantik seperti polisemi, homonimi, dan lain-lain. Berikutnya adalah bagian daftar kata. Daftar kata maksudnya adalah keseluruhan data atau entry berupa kosakata, mulai dari A sampai Z, yang biasa kita lihat di lema dalam kamus, ya, sebagaimana ketika kita mencari lema tersebut. Selanjutnya, bagian tengah kamus. Bagian tengah ini maksudnya adalah informasi tambahan yang terdapat di uraian definisi lema kamus. Bagian tengah ini bisa ada dan bisa juga tidak ada sesuai kebutuhan. Fungsinya adalah penambahan informasi pada definisi lema dan bukan menjadi bagian yang vital alias opsional. Berikutnya yang terakhir adalah bagian belakang kamus yang terdiri atas indeks dan appendix. Penampakan indeks dan appendix sama prinsipnya dengan indeks dan appendix yang pernah kita lihat di buku-buku tertentu. Saudara-saudara, berikutnya kita ke struktur rujuk silang. Struktur rujuk silang merupakan penunjuk informasi hubungan lema yang satu dengan lema yang lain, utamanya dari segi keberterimaan lema dan peranti semantik lema. Penampakan rujuk silang dalam kamus berupa kata petunjuk lihat, lambang tanda panah ke kanan untuk KBBI 5 dalam jaringan. Jika KBBI 5 luar jaringan, tanda panah yang tadi kita sebut itu akan digantikan oleh redaksi bentuk tidak baku dari untuk keterangan entry yang tidak baku, atau muncul bentuk tidak baku untuk entry yang sudah baku. Selain dengan kata lihat dan tanda panah atau redaksi pengganti tersebut, ada juga rujuk silang berupa sinonim. Rujuk silang ini biasanya ada di definisi lema paling akhir. Hal itu menandakan bahwa bentuk yang ada di akhir definisi lema merupakan alternatif bentuk yang bisa digunakan selain lema yang dibahas tersebut. Agar lebih jelas, penampilan rujuk silang atau penampakan rujuk silang disajikan pada salindia berikut ini. Rujuk silang dengan petunjuk lihat seperti pada lema Arabica. Pengguna kamus yang mencari lema Arabica dalam kamus akan diarahkan ke lema copy yang oleh kamus dikelompokkan sebagai lema yang berhubungan erat. Selanjutnya, rujuk silang dengan tanda panah pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima dalam jaringan
dapat dilihat jika pengguna mencari lemma respon yang merupakan bentuk tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kamus akan mengarahkan pengguna ke lemma respons yang pakai S di belakang sebagai bentuk yang baku. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, khusus dalam KBBI 5 luar jaringan, tanda panah diganti dengan keterangan berupa redaksi bentuk tidak baku dari untuk keterangan entry yang tidak baku dan redaksi bentuk tidak baku untuk entry yang sudah baku. Misalnya, jika kita mencari respon atau kata respon yang tanpa S, di bawah kata respon tersebut akan keluar keterangan bentuk tidak baku dari respons yang pakai S atau yang baku. Sebaliknya, jika kita mencari entry respons yang pakai S atau yang baku, di bawah entry respons tersebut akan muncul keterangan bentuk tidak baku. Dan bentuk tidak baku yang dicontohkan adalah respon yang tidak pakai S. Berikutnya, rujuk silang sinonim dapat dilihat pada lemma Ayun dengan unsur definisi paling akhir berupa kata goyang. Artinya, kamus mengarahkan pengguna bahwa entry Ayun sangat berhubungan dengan kata goyang dari sudut pandang semantik. Sehingga kata goyang bisa menjadi alternatif penggunaan kata ayun pada konteks tertentu. Nah, saudara-saudara, struktur terakhir adalah struktur akses. Struktur akses merupakan informasi navigasi bagi pengguna kamus dalam pencarian lemma atau sublemma dan variasi semantiknya. Struktur akses yang pertama adalah akses eksternal, yakni berupa penyajian kamus dengan susunan alfabetis, sehingga pengguna akan mudah mencari lemma tertentu yang diinginkannya. Kita sudah bahas susunan alfabetis ini pada pembahasan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah akses internal, berupa penanda-penanda khusus seperti label dan angka, label untuk beberapa informasi gramatikal, dan angka untuk variasi semantik seperti homonimi, polisemi, dan lain-lain. Anda dapat mendalami hal ini dengan mencoba mencari kata-kata tertentu dalam KBBI 5 yang berhubungan dengan penanda tersebut. Baiklah, saudara-saudara, demikianlah gambaran mengenai struktur kamus pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi gambaran penyusunan kamus yang akan menjadi tugas saudara-saudara nantinya. Sebagai penutup materi ini, ada dua hal yang harus saudara-saudara lakukan setelah menyimak materi dengan saksama. Pertama, silakan berdiskusi di forum diskusi dengan menyampaikan komentar terhadap sebuah produk kamus bahasa daerah berdasarkan materi yang telah disampaikan. Produk kamus yang dimaksud nanti akan dilampirkan atau disertakan pada forum diskusi saudara. Jadi silakan dilihat di petunjuk forum diskusi. Dan kedua, silakan jawab soal kuis sebagai evaluasi penyimakan saudara-saudara terhadap materi kali ini. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.